Karena sejarah dunia sudah berkali-kali membuktikan negara yang pecah dari dalam akan mudah dikendalikan dari luar. Maka menjaga persatuan bukanlah anti kritik, tetapi memastikan Indonesia tidak menjadi episode berikutnya dari tragedi-tragedi bangsa yang pernah runtuh karena polarisasi. Dan di penghujung narasi saya ini, saya titip pesan kepada Presiden Prabowo. Presiden harus tegas kepada pihak-pihak yang merusak stabilitas negara, yang bermain dua kaki atau menyalahgunakan jabatan demi kelompoknya. Tahukah kalian bahwa Suriah tidak langsung hancur karena perang, dan Venezuela tidak langsung runtuh karena kemiskinan? Semua dimulai dari satu hal: rakyat dipecah, negara dibuat saling curiga, dan para elit sibuk merebut kuasa. Kalau Indonesia tidak belajar, maka sejarah itu bisa terulang kepada negara kita. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kopi Sidikalang. Pernahkah kita belajar dari Suriah, Venezuela, dan Iran? Sebuah negara tidak hancur dalam semalam. Ia runtuh perlahan, diawali oleh opini yang terus dibentuk bahwa negara gagal. Ya, itu sudah terlihat di Indonesia, sudah banyak yang mengatakan negara gagal. Ini salah satu ciri-cirinya. Dan pemerintah tidak lagi layak dipercaya. Ini juga sudah ada indikasinya di negara kita ini. Lalu masyarakat dipecah menjadi dua kubu, dan itu juga sudah terjadi di negara kita ini. Pro dan kontra, kawan menjadi lawan, sanak saudara baku ribut, saudara saling curiga, dan ketika polarisasi masuk ke dalam institusi negara, disitulah bahaya sesungguhnya dimulai. Di Suriah, awal gejolak hanya dimulai oleh demonstrasi dan pertentangan politik. Ciri-cirinya sudah ada di negara kita. Dan namun ketika aparat, elit, dan kelompok-kelompok kepentingan mulai terbelah, negara mulai berubah menjadi medan perang berkepanjangan. Jutaan rakyat kehilangan rumah, ratusan ribu nyawa melayang, dan pihak asing datang membawa bantuan. Padahal kedatangan mereka banyak untuk memperkeruh suasana. Di Venezuela, krisis politik yang panjang melahirkan ketidakpercayaan luar biasa. Elit saling bertarung, mata uang jatuh. Ciri-cirinya sudah ada di negara kita. Rakyat antri makanan dan obat-obatan. Saat negara sibuk bertikai, yang paling menderita adalah rakyat kecil. Mana rakyat kecil? Kita-kita ini. Kita-kita ini. Kamu yang ikut-ikutan memprovokasi kebencian kepada pemerintahan yang sah. Seharusnya kita-kita rakyat kecil ini saling menenangkan diri. Karena nanti korbannya kita-kita ini rakyat kecil. Bukan mereka yang bermain politik. Bukan mereka yang memainkan isu. Pahamilah itu. Selalu kita-kita ini yang jadi korban. Dan Iran
juga pernah mengalami pergolakan besar, kemarahan publik terhadap pemerintah, dan campur tangan asing, krisis ekonomi, dan pertarungan elit. Di negara kita sekarang terjadi pertarungan elit tersebut. Jadi ciri-cirinya sudah amat sangat dekat jika kita rakyat-rakyat kecil ini ikut-ikutan terprovokasi. Ingat yang korban kita-kita ini. Dan Iran itu akhirnya melahirkan revolusi besar pada tahun 1979. Namun, setelah kekuasaan berubah, konflik tidak otomatis selesai. Yang terjadi justru pertarungan baru. Tentu saja akan menyingkirkan pihak lawan. Dan perubahan besar tersebut dampaknya masih terasa sampai sekarang ini. Dan ingatlah, kita sudah diberi waktu untuk memilih pemimpin selama 5 tahun. Dan ketika siapapun yang menang, agar negeri ini bisa berjaya mengejar cita-cita, tidak lain tidak bukan kita mensupport kerjaan pemerintahan yang terpilih. Ketika pilihan kita kalah, kita bersabar dan kita usahakan 5 tahun kemudian kita menang. Begitu seharusnya. Tapi apakah tidak boleh mengkritik? Mengkritik boleh, menghujat yang jangan, menghina yang jangan, menyebut pemerintahan lemah jangan. Karena banyak masyarakat kita yang bodoh, yang tidak mengerti, akhirnya juga mempercayai, sehingga mendatangkan kecemasan. Ini yang berbahaya. Dan sejarah mengajarkan satu hal. Ketika bangsa terus diprovokasi untuk saling membenci, ketika aparat dibuat bingung untuk memilih loyalitas, ketika elit lebih sibuk memainkan drama politik dibanding menjaga persatuan, maka negara sedang berjalan menuju jurang. Hati-hati, waspada, ingat, keadaan itu sekarang terjadi. Ingat, yang jadi korbannya nanti kita rakyat kecil ini. Ingat, sekarang sudah terjadi, elit lebih sibuk memainkan drama dibanding menjaga persatuan. Dan yang pasti, karena chaos tidak pernah menguntungkan kita rakyat kecil ini. Ingat itu. Kalau tidak mengerti, lebih baik diam. Kalau tidak melihat secara langsung, mengamati, diam. Karena ujung-ujungnya kita ini rakyat kecil yang menderita. Dan dalam situasi kacau, yang muncul bukan hanya perebutan kekuasaan, tetapi juga predator politik akan cepat memanfaatkan keadaan seperti itu. Mereka janji mendatangkan perubahan. Ingat, sudah ada semboyannya kan? Perubahan. Dan mereka menjanjikan perubahan. Dan ketika itu terjadi, itu sebenarnya hanya yang terjadi adalah pergantian pemain. Dan kita rakyat kecil ini, kita ini tetap sibuk dalam kesulitan yang nyata karena ikut-ikutan ketika tidak tahu sesuatu. Mereka yang telah mengganti pemerintahan, ya itu hanya berganti pemain. Itu sebabnya sudah afdol kita beri kesempatan sekali 5 tahun memilih siapa yang kita amanati. Dan ketika siapa yang menang, kita biarkan bekerja selama 5 tahun. Ada yang kurang baik, kita beritahu, cukup itu. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup itu ketika perjalanan pemerintahannya tidak kita sukai, 5 tahun akan datang, bagaimana kita mencari yang lebih baik. Begitu saja. Jangan jadikan negara ini penuh gejolak karena nafsu sebagian orang-orang politik yang memprovokasi kita rakyat kecil ini. Apa yang kita dapat?
tidak ada. Dan mungkin juga bertanya kepada diri saya, lalu abang apa yang abang dapat? Saya menginginkan negara ini bekerja dalam ketenangan. Dan saya, ketika pemilu yang akan datang, siapapun yang terpilih menjadi presidennya, baik itu orang yang paling saya tidak setujui dan paling tidak saya benci, saya akan diam. Dan ketika ada kekurangan, saya akan berbicara dengan sopan untuk mengkritiknya dan memberitahu jalan keluarnya. Hanya sampai segitu. Ketika mereka yang menjalankan tidak menerima masukan kita, kita tidak perlu marah. Kita tunggu lagi 5 tahun lagi. Yang penting negara ini jangan pernah ada perpecahan, jangan pernah ada gejolak. Sebab ketika ada gejolak di dalam, maka kerusakan mudah datang dari luar. Cara menghancurkan satu negara adalah ketika mereka pecah di dalam, dari luar tinggal meniup saja, hancur itu. Itu yang mesti kita ingat sebagai rakyat kecil. Oleh karena itu, maka kita Indonesia harus belajar dari sejarah. Alam terkembang menjadi guru. Kita jadikan apa saja yang sudah terjadi, keburukan kepada negara-negara lain, itu kita jadikan pelajaran supaya jangan terjadi keburukan tersebut di negara kita, negara yang kita cintai ini. Maka kita harus belajar dari semua itu dan kita harus menahan diri ketika pilihan kita kalah, stop untuk mencoba berusaha menurunkannya atau mengikuti provokasi sebagian orang yang tidak suka atau kalah dalam pemilihan kemarin itu. Saya berkali-kali mengatakan, berbeda pendapat boleh, mengkritik pemerintah boleh. Kita harus bisa membedakan antara kritik dan hujatan, antara kritik dan kebencian. Kita harus mawas diri terhadap itu. Mana yang kritik, mana yang sekedar berucap karena kebencian. Sebab ketika seseorang benci, selesailah sudah perkara. Gunung emas pun diberikan, tiada akan kelihatan. Itu sudah rumus dalam kehidupan ini. Dan kita harus belajar terhadap itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kebencian politik membuat bangsa ini saling menghancurkan. Kembali saya katakan, yang menjadi korban kita rakyat kecil ini. Makanya jangan mau diadu domba. Kita harus waspada, sebab bila api perpecahan sudah membesar, yang terbakar bukan hanya pemerintahan, tetapi seluruh negeri. Dan ketika negara sudah lemah, pihak asing akan datang bak penyelamat. Padahal bisa jadi mereka sedang menghitung keuntungan. Karena sejarah dunia sudah berkali-kali membuktikan negara yang pecah dari dalam akan mudah dikendalikan dari luar. Maka menjaga persatuan bukanlah anti kritik, tetapi memastikan Indonesia tidak menjadi episode berikutnya dari tragedi-tragedi bangsa yang pernah runtuh karena polarisasi. Dan di penghujung narasi saya ini, saya titip pesan kepada Presiden Prabowo. Presiden harus tegas kepada pihak-pihak yang merusak stabilitas negara, yang bermain dua kaki atau menyalahgunakan jabatan demi kelompoknya. Demikian pesan khusus saya kepada Bapak Presiden Prabowo. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila lidah terus menyalakan bara, maka bangsa bisa terbakar sengsara. Bila kuasa hanya rebutan kursi, rakyat kecil yang menanggung pedihnya nanti. Negeri kuat bukan karena seragam suara, tetapi karena tetap utuh di saat berbeda.
Maka jangan biarkan benci menjadi panglima, sebab negara hancur selalu dimulai dari sesama. Ingatlah wahai para pemburu kuasa, sejarah tidak pernah tidur menjaga dosa. Karena ketika bangsa retak dan bercerai, yang datang tersenyum belum tentu damai. Saya Beni Budaya.